Tapi nanti kita coba praktekkan. Ya. Fokus pada napas. Ya, napas inilah teman sejati kita semasa di dunia ini. Kita tidur, dia enggak. Kemana kita pergi, dia ikut. Nah, bagaimana fokus napas itu? Fokus napas itu, ya enggak usah dulu cerita main tarik, main keluarkan. Natural saja. Ketika napas itu masuk, itu ada hawa panas di ujung hidung itu. Ketika dia keluar juga seperti itu. Fokus saja di situ, maka dia akan nyambung nanti dengan diri batin itu. Ya, sehingga kawan-kawan sekalian, kita bisa ketika kita sholat, ya, bukan kita yang bergerak, bukan tangan yang bergerak, tapi ruh dan napas ini hanya beda nama. Ketika kita sholat nanti, kalau kita bermain sudah rutin kita merasakan, ya, turun naik itu, nanti kita sholat. Inilah Isra Mi'raj itu. Bukan lagi kita yang bergerak, ya aku kita, tapi dia akan bergerak sendiri. Sinkron antara napas dengan gerakan. Jadi, subhanallazi asra, masih coba memperjalankan itu, termasuk terjemahnya ketika kita sholat main di situ. Ya, udah masuk kita ke diri dalam itu. Nah, ternyata kita membaca yang dibacakan. Ya, kalau selamanya ini kan bayar, yang membacakan kita kan. Itu yang kita rasakan. Nah, stop. Ya, kalau belum juga merasakan itu, saya katakan stop, carilah itu. Ya, ternyata yang mengangkat ini seirama dengan nafas itu, dan ini harus dilatih. Ketika kita membaca, kita bukan membaca dibacakan. Ketika kita bergerak, yang digerakkan. Nah, di situ ada puncak kenikmatan nanti. Ya, ini apanya? Latihannya begitu. Sinkron dia. Nah, dan ini untuk mengajarkan kepada kita untuk fokus. Yang ke berapa? 6. 5 ya. Ya, cobalah nikmati bernapas itu. Nikmati bernapas itu. Ya, kita pelan-pelan aja gitu. Jangan dicampuri. Kalau bisa saya mengasih sebuah pendekatan ketika kita bernapas itu. Lihatlah diri kita, ini contoh bernapas. Lihatlah diri kita atau orang lain lah gitu ya, sedang tidur. Coba perhatikan orang yang sedang tidur bernapas itu. Nah, kalau bisa ketika menikmati napas itu dalam seperti orang yang sedang tidur gitu ya. Itu maksudnya. Dan kawan-kawan yang memang susah tidur malam, ya kan, Fatimah, ya kan. Nah, coba awali tidur begitu.
sekalian niat berzikir, nikmati itu. Nah, dapat tidur 1 jam itu udah puas. Dan kondisi kita itu silah kepada Allah. Baru yang ke-6 ya. Yang ke-6, nah dengan langkah-langkah 1, 2, 3, 4, 5, itulah jalan ya kita pun masuklah di kedalaman itu. Nah, ini saya kasih tahu. Ketika kita masuk di kedalaman, ke kolf, ini benar-benar kita harus total berada di situ. Ingat hukum pikiran, dia suka mengajak kita mundur. Hukum pikiran suka dia mengajak kita maju. Jangan mau. Katakan ketika kita hadir di diri sejati itu, datang yang kayak gitu, ya bisa saja persoalan 2 tahun pun bisa muncul. Kita nggak ingat datang gitu. Nah, katakan itu kau adalah diri identitasku. Ini diriku. Nanti banyak itu cerita-cerita yang datang. Ya, maka itu ditolak. Katakan kau diri identitasku. Ya. Jadi jangan dinikmati, dijauhi dia. Nah, itu dia. Yang ke-7 yang harus kita lakukan, tetap lakukan latihan. Ya. Pak Akhyar misalnya ketika dia bekerja capek, istirahat. Aku ambil dulu latihan ini 3 menit. Ya, diambilnya 3 menit yang bisa. Udah. Oh, nanti kebetulan memang tidak ada waktu lowong gitu misalnya. Ambil latihan. Terus. Sampai itu menjadi jazam. Jadi kalau sudah ada sampai menjadi jazam, nah ini cuma dimuliakan Allah, tidak hanya khusyuk di dalam sholat, tapi judulnya kita khusyuk dalam kehidupan. Dan ini mesti terjadi. Kenapa? Ini yang selamanya ini kita tidak menangkap. Kenapa sholat itu 5 waktu? Ternyata di dalam sholat yang 5 waktu itu sebenarnya ada pembelajaran, belajar khusyuk. Kita kadang memang bingung kan, Allah perintahkan kita sholat, tetapi Allah tidak ajari kita khusyuk. Para guru-guru kita pun tidak mengajarkan tentang khusyuk. Yang mereka ajarkan tentang sholat. Ya sama dengan cerita yang kemarin. Allah, setiap surga dan neraka itu ada 7 pintu surga. Tapi kita nggak diajari Allah bagaimana cara membuka pintu surga itu. Apa model pintu kita ini mendorong atau mendola? Iya kan? Nah, seperti itu. Jadi, yang dimuliakan oleh Allah, ya ini betul-betul pahami, dalami, laksanakan. Ya, karena ini tidak hanya khusyuk masuk di kedalaman diri, ya tidak hanya khusyuk nanti di dalam sholat, tapi dalam segala aktivitas kita akan merasakan itu. Nah, barulah nanti ketika kita mengatakan Bismillah atas nama Allah, itu betul-betul
getaran, keyakinan gitu akan terjadi pada diri kita. Jadi materi malam ini bagaimana kita untuk masuk khusyuk dalam kehidupan, maka langkah-langkah ini harus kita lakukan. Ya, mau belajar pun kita, ya mungkin anak kita di SMA. Kenapa anak-anak didik kita hari ini mereka kehilangan konsen, kehilangan kalau bahasa Islam khusyuk, nggak bisa fokus mereka karena inilah yang hilang. Ya, tapi karena memang kadang-kadang kami guru ini pun salah juga. Kenapa? Belajar yang dulu itu tak ditingkatkan, ya itu saja lah diajarkan kan begitu. Nah, mesti ada peningkatan, makanya tidak akan ada perubahan signifikan kalau cara kita masih seperti itu. Ya, saya senang mengucapkan kata-kata itu karena dia memotivasi diri kita untuk melakukan perubahan. Nah, jadi lakukanlah itu. Nah, saya ambil hukum untuk pribadi kita. Untuk pribadi ya, bukan untuk umum. Ya, masuk ke dalam diri itu hukumnya adalah wajib. Ketika kita keluar dari situ, kita berdosa. Bagaimana? Siap? Siap mendoktrin diri begitu? Bahaya juga itu Ustaz, aku belum sanggup. Karena aku kerja di pinggir jalan, banyak kali aku tengok yang melewatan kereta baru, mobil baru, kadang-kadang orang baru pun lewat juga gitu ya. Nah, nggak ada masalah. Ya, kalau kita sudah terbiasa tadi, kita melihat itu hanya kita dia tidak masuk ke dalam. Kenapa kita sudah memahami ini yang ku tonton ini identitas gitu loh. Jadi begini, kalau kemarin kan ada saya bikin satu pendekatan. Begitu kita masuk ke bioskop, awal yang kita tonton itu layar putih, iya kan? Nah, tengok diri identitas itu. Begitu diputar, ya disorotkan filmnya. Ya, yang sorotan film yang di layar putih ini beralih nggak pikiran kita, kehusukan kita? Beralih kan ke film, ke cerita film itu, iya kan? Padahal kalaupun film itu cerita terbakar, banjir, kan gitu. Layar putihnya kan nggak ikut terbakar. Ya, jadi ya ketika saya katakan kita meletakkan hukum untuk diri kita dengan tujuan supaya kita bersungguh-sungguh masuk ke dalam itu, hukumnya wajib, pahalanya luar biasa. Nah, mulailah kita ya untuk ngomong pun kita sudah nggak mau lagi. Kenapa? Begini rupanya nikmat berjumpa sama kau tuh ya Allah gitu. Iya kan, selamanya ini kan kita belum merasakan itu, gitu loh. Sebatas ilmu, belum sampai kepada tingkat pengalaman. Kalau pengalaman itu berarti sudah dirasakan. Nah, ya, jadi udah tahu kan bagaimana hijab di diri itu kan, gangguan itu kan. Seperti layar putih tadi. Jadi masuklah ke layar putih. Yang mau masuk ke layar putih itu bilang, ya kan? Dan sholat itu gangguan itu bilang itu kau identitas, itu bukan aku. Ya, kan kita sudah pernah juga bahas itu dengan kalimat ya, tubuhku ini bukan aku. Tanganku ini bukan aku.
kakiku kiri kanan pun bukan aku. Pikiran, perasaan, emosi, memori itu pun bukan aku. Nah, ketika kita dengan sungguh-sungguh dari hati yang dalam mengatakan tubuh bukan aku, tanganku bukan aku, kakiku bukan aku, kepalaku bukan aku, pikiran, perasaan, emosi, memori itu bukan aku. Maka di sanalah nanti puncak ketenangan itu, karena yang tinggal hanya Dia. Nah, inilah makna tauhid. Nah, baru situ kenyamanan. Nah, bicaralah dengan Dia apa yang kita mau. Nah, saya rasa kita tarik kesimpulan ya, untuk man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal diri sejatinya, itulah Allah. Dalam perspektif kaji ini ya. Nah, begitu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Apa artinya? Barang siapa mengenal dirinya, sungguh ia mengenal Tuhannya. Nah, ternyata diri kita bukan diri yang diciptakan, tapi diri yang ditiupkan. Nah, inilah sekarang yang di dalam. Kalau begitu, cari Tuhan lagi, kita lagi keluar. Apakah kita harus berdoa keluar lagi? Tidak. Itu yang saya katakan yang kemarin-kemarin itu. Kalau dulu ada masalah, sering kita katakan, yuk kita cari jalan keluar. Memangnya Allah itu di mana? Nah, sekarang orang-orang yang paham kaji, kalau ada masalah jangan cari keluar. Tak ada jawaban. Tapi larilah, masuklah ke dalam maksudnya adalah kepada diri sejati. Istabti qalbaka. Nabi katakan begitu. Iqra fi nafsik. Kau baca dirimu. Nah, begitu. Akhirnya kalau orang yang tak mengenal diri dan tidak mengakui itu dirinya, itu namanya orang yang nggak tahu diri. Ya. Saya tekankan lagi, beda orang dengan manusia. Kalau orang, kesadaran dia adalah kesadaran diri diciptakan. Yang namanya manusia, kesadaran dirinya adalah diri sejati. Begitu saya selesai khutbah, datanglah ketua BKM. Jadi kalau begitu Ustaz, yang ramai sholat tadi itu menurut Ustaz orang atau manusia? Nah, ini pertanyaan konyol nih, saya pikir. Saya bilang begini, Pak, nggak usah ke orang. Saya kan dakwah tadi. Kira-kira kalau Bapak sendiri orang atau manusia? Di peluk-peluknya saya. Nah itu Pak Ferry. Dan ternyata kawan-kawan, kalau betul-betul ini diamalkan, masalah hidup ini sumbernya adalah yang di luar diri. Segala masalah hidup sumbernya di luar. Maka harus kita berlatih bagaimana membatasi mata ini. Kuping, ini faktor fisik. Kenapa? Ada 4 hal yang senantiasa ini ikut sama kita. Tapi nggak malam ini saya bahas. Ya, jiwa itu ada 4 komponennya. Ada pikiran, ada perasaan, ada emosi, ada memori. Nah, inilah ego itu.
Ya, tapi mungkin insya Allah minggu depan itu kita kupas dulu. Jadi mengenal diri itu, ya kita betul-betul mengenal apa komponen-komponen di dalam diri kita ini. Yang bisa diterima oleh logika. Baik, jemaah dimuliakan oleh Allah, barangkali ini paparan bahan diskusi kita. Ya, usai kita mungkin ya, minum-minum dulu. Minum-minum sekarang lah ya. Nanti baru kita lanjutkan diskusi. Lebih kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.